Tanding Ngepot bareng saya Nathan dan podcast ini dibuat untuk merujakkan Stamsa. Ya teman-teman, apa kabar? Semoga kalian yang dengerin podcast ini dalam keadaan sehat. Jadi tema podcast kali ini yaitu merespon seputar media sosial. Teman-teman, mungkin kalian sudah sering mendapat pelajaran tentang bermedia sosial yang baik, atau kalian memang sudah tahu dan paham cara menggunakan media sosial dengan baik. Kalau tak perhatikan, sebagian besar dari kita itu jarang yang menggunakan media sosial dengan baik. Dan mungkin kita juga tahu salah satunya yaitu menggunakan bahasa yang baik untuk bermedia sosial dengan baik. Atau kalian juga tidak berkata kasar, bahkan perkataan yang bisa menjatuhkan seseorang. Apalagi kalian berkomentar di suatu karya orang, baik itu berupa foto atau audio atau video di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, terus TikTok dan media sosial lainnya. Teman-teman, kalau kalian berkomentar dengan tidak baik atau kasar di karya teman kalian yang memang sudah akrab atau orang lain, kalian itu bisa membuat down mereka, memudarkan semangat mereka untuk terus berkarya, bahkan sampai bisa membuat si konten kreator ini berpikir, jangan-jangan saat ingin mengupload konten baru, jangan-jangan nanti kontenku ini banyak yang gak suka, jangan-jangan banyak yang ngehujat, dan jangan-jangan lainnya, karena cuma satu komentar dari kalian yang buruk. Tak kasih 2 contoh di Instagram dan YouTube. Misalkan ada si akun A ini yang suka posting makanan, terus kalian ketemu dengan akun B yang kontennya sama seperti si akun A, yaitu suka memfoto makanan. Tapi si akun B ini memang basicnya sudah ada fotografi. Jadi kalian atau pasti kita sudah tahu perbedaan si akun A dan si akun B. Kalau kita membedakan ini sama dengan kalau perumpamaan yang tak buat, yaitu kalian membedakan tempat orang yang baru ngerintis jualan kebab di pinggir jalan sama mereka-mereka yang sudah naik daun jualan kebab di restoran, di hotel-hotel, dan tempat-tempat menarik lainnya. Kalau di YouTube, ya sama kayak Instagram, harus jaga etika dalam berkomentar. Teman-teman, kalau kalian berkomentar kurang baik, ya kayak seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa membuat seseorang down untuk terus berkarya. Dan sekarang juga ada Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik yang melindungi para pengguna media sosial. Contohnya seperti pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi melarang setiap orang sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kalau kalian pikir juga, orang yang berkarya walaupun karyanya dalam tahap pengembangan untuk menjadi karya yang bisa dinikmati oleh semua orang, mereka juga memiliki kreativitas untuk membuat suatu konten, dan mereka juga mempunyai kepercayaan diri untuk memposting karya mereka di media sosial untuk dinikmati kita semua. Selanjutnya ke hoax. Teman-teman, jangan mudah terpengaruh dengan hoax dan isu-isu yang belum ada kepastian. Dan jangan juga menyebarkan atau menyebarluaskan suatu isu ke teman-teman kalian jika kalian belum tahu itu berita benar atau hoax. Di sini ada beberapa ciri hoax. Yang pertama, hoax membuat tersulutnya kebencian dan permusuhan. Yang kedua, hoax mencatut menggunakan tanpa seizin nama pihak yang berpengaruh. Yang ketiga, di dalam hoax umumnya terdapat ajakan untuk menyebarkan hoax tersebut. Keempat, hoax umumnya mengandung judul yang provokatif. Yang kelima, jika hoax disertai gambar atau foto, biasanya jadi gambar dan foto tersebut sudah dimanipulasi. Yang keenam, berita hoax mampu memelintir berita sebenarnya atau pernyataan narasumber. Berita hoax itu jadi beberapa hari lalu ada pesan beruntun yang dimana tertulis kasus COVID-19 di Jawa Timur meledak. Atau dulu awal-awal aku gunain WhatsApp itu pasti ada pesan yang nyuruh kita untuk membagikan pesan ini ke 5 kontak teman kalian atau ke 5 grup
Kalau enggak nanti ada konsekuensinya. Mungkin kalian jam 12 malam mati atau ada yang nemenin kayak gitu. Selanjutnya penipuan dan aksi kejahatan. Penipuan biasanya terdapat di marketplace, tapi dari pengalamanku gak pernah ngalamin yang namanya tertipu oleh suatu lapak online. Kalian juga harus hati-hati dalam berbelanja online dari situs yang tidak diketahui. Contohnya seperti akun yang berjualan di Facebook atau Instagram. Tapi tidak semua akun yang berjualan di Facebook atau Instagram itu penipuan. Kalian cuma butuh atau kalian harus bijak-bijak aja dalam membeli barang online. Kalau aksi kejahatan itu sering kita dapetin di SMS, seperti kayak selamat, nomor Anda terpilih untuk mendapatkan uang 175 juta dari ini. Bahkan sampai ada juga jasa untuk pinjaman uang dari 5 juta sampai 500 juta terus malamnya cair. Ya seperti itu. Kesimpulannya, jadi kalian juga harus bijak-bijak dalam bermedia sosial. Kalian juga harus beretika dalam berkomentar dan jangan terpengaruh dengan hoax, serta kalian harus hati-hati dengan penipuan dan aksi kejahatan yang tersebar di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih.